Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulil fadli wal judi wal karam wa mu'til khairi wal birri wan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Akhinal Mahbub Bapak Ki Haji Ashrafi Asrar SPDI MBD beserta Ibu Nyai yang sangat-sangat kami hormati, kepada Bapak Bupati Muaro Jambi yang saya hormati, para pimpinan pondok pesantren se-Muara Jambi. Maaf kami tidak bisa menyebutkan para kiai satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat kami. Kepada Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi yang saya hormati, kepada Wakil Kabid Pontren yang saya hormati, Bapak Kapolres Muara Jambi atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kabar Kesta, Bapak Kakan Kemenak Pok Jawas Kemenak hormati, Bapak Camat Tempe beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang saya hormati, para kepala desa, terutama Bapak Kepala Desa Petanang yang saya hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahmatullah, utama kepada para wali santri dari kelas 1 sampai kelas 6, utamanya wali santri kelas 6 yang barusan diwisuda, yang saya hormati, pada para saksi baik laki maupun perempuan yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita bisa ijabatut dakwah, hadir dengan tidak ada suatu aral apapun, kesehatan jasmani dan rohani. Maka mari kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma
pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari wajah-wajah manusia itu akan dibolak-balikkan di atas neraka. Kemudian orang-orang itu bilang, yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Saya akan taat kepadamu ya Allah, dan akan taat kepada utusanmu. Tapi kan bahasa laita itu sesuatu yang diharapkan tapi tidak mungkin terjadi. Lain dengan la'alla. La'alla itu anak-anak alfiah itu sesuatu yang diharapkan dan dimungkinkan terjadi. Seperti la'alla mahbubi wasol. La'alla mahbubi wasol itu maknanya, artinya jikalau nanti kekasihku datang. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau laita, bahasa alfiahnya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada syair, ya laitani kuntu sabiyan murda'a tahmiluni zalfa'ulau aktanga. Ya laitani kuntu sobiyan murdoa. Ya Allah, saya dikembalikan seperti anak kecil lagi, jadi bayi lagi. Dan saya ingin menyusu kepada Ibu Dalfa. Kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sepertinya ucapan orang yang wajahnya dibolak-balikkan di atas api neraka. Ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Ya Allah, kembalikan kami di dunia supaya kami bisa taat kepadamu ya Allah, dan taat kepada utusanmu. Berarti orang itu disiksa di atas api neraka. Kemudian dia, ya Allah, saya waktu hidupnya tidak pernah melaksanakan ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak mencari ilmu, tidak diperintah oleh orang tua saya untuk berbuat baik. Maka saya tolong ya Allah, azab saya itu tolong jangan cuman saya yang diadab ya Allah, tapi orang tuaku tolong dipanggil dan diadab. Wal anhum la'nan kabira. Orang tuaku juga diadab karena saya tidak tahu ilmu, tidak tahu ibadah. Itu karena gara-gara orang tua saya tidak membekali ilmu kepada saya, tidak suruh ngaji, tidak suruh sekolah, tidak diajari akhlak. Maka tolong yang disiksa jangan cuma saya, tapi orang tuaku. Atokna sadatana wa kupro'ana fa'adalluna sabila
Saya tersesat karena orang tuaku. Maka sangatlah beruntung bagi para orang tua, wali santri, anak-anaknya dimasukkan di pondok pesantren. Pondok pesantren salaf semi-semi modern, ada ngajinya, ada sekolahnya. Nabi bersabda, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang butuh dunia harus cari ilmunya. Sekolah, cari ilmunya. Bekerja, cari ilmunya. Bisnis, cari ilmunya. Usaha. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Diteruskan, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang butuh akhirat juga harus cari ilmu, menuntut ilmu agama. Dalam hadis tolabul ilmi faridotun. Faridotun itu ada tak lil mubalaghah, banget wajibnya. Bukan tolabul ilmi fardun, bukan, tapi tolabul ilmi faridotun ngala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu banget wajibnya bagi muslimin dan muslimat. Siapa yang butuh dunia harus cari ilmunya dunia. Siapa yang butuh akhirat juga harus cari ilmunya akhirat. Waman aradahuma, dan siapapun yang ingin kedua-duanya, hidup di dunia mulia, hidup di akhirat mulia, itu harus kedua-duanya dicari. Yo ngaji, yo sekolah, yo sekolah, yo ngaji. Betul, Bu? Makanya ada syair, Bapak dan Ibu wajib mengajar putra-putrinya, jangan melanggar tentang agama Islam nan suci, supaya tidak jadi majusi. Mari kita baca sholawat. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jikalau tidak mampu sendiri, madrasah sudah banyak berdiri, sekolah umum penting artinya, tetapi awaslah agamanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita teruskan. Ilmu sekolah penting, ilmu agama wajib, dan kedua-duanya berguna hidup di dunia. Cuma kalau ilmu agama bukan cuman berguna di dunia,
tapi juga berguna di akhirat. Makanya kalau anak-anak kita dibekali ilmu, itu kita memberikan ataupun mempunyai generasi yang bukan generasi diafan, generasi yang apes. Apes dalam arti jangan tinggalkan generasimu, generasi yang bodoh. Bekali ilmu. Di pesantren Petanang ini, Al Anwar ini ada ngajinya, terutama ngajinya ada sekolahannya. Ilmu umum ada, ilmu agama ada. Nanti setelah pulang dari pesantren, yang akan memberikan rezeki itu Allah. Kadang kan orang-orang sekarang, kalau anak saya tak masukkan pesantren nanti pulang akan jadi apa? Ya jadi orang toh. Gak ada Pak anak-anak pesantren pulang jadi kambing, kan gak ada. Semua anak-anak pesantren pulang jadi orang. Masalah rezeki Allah yang mengatur. Yang penting sudah dibekali ilmu. Ilmu umum, misalkan di kampungnya, di desanya dicalonkan jadi BPD, punya ilmu umum. Dicalonkan jadi perangkat desa, punya ilmu umum. Dicalonkan jadi kades, punya ilmu umum. Seperti beliau Bapak Kiai Haji Asyrafi, ilmu agama ada, dan dia ngalim karena ngaji di pondok pesantren Al Anwar Marot Loano Purworejo Jawa Tengah. Ilmu agamanya ada, juga disertai ilmu umum. Ternyata dia bisa dekat dengan pejabat, bisa mewarnai para pejabat, dan jadi PNS dan jadi ketua FKUB Muara Jambi. Itu kalau tidak mempunyai ilmu umum tidak mungkin bisa. Itu manfaat kedua-duanya. Ilmu agama bisa mendidik anak-anaknya jadi anak yang solih dan solihah. Ilmu umumnya bisa mewarnai kepada pejabat-pejabat pemerintah. Lah misalkan sudah pondok di Petanang ini ya, ada ilmu umumnya, ada ilmu agamanya. Pulang ke rumahnya masing-masing, ilmu umumnya tidak bisa untuk cari kerja misalkan. Ya ilmu agamanya dimanfaatkan. Mengajar mengaji sebisanya. Bisanya Iqra ataupun Qiraat diajarkan. Bisanya baca kitab Sulam Safinah, Sulam Munajat, Sulam diajarkan. Itu namanya khidmah kepada ilmu. Tidak usah mengharapkan apa-apa, tapi siapa yang berjuang di jalan Allah, mengajar, mengaji, pasti Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Allahumma. Ada ilmu umumnya, ada ilmu agamanya. Jadi imam tahlil bisa, jadi imam sholat taraweh bisa, memandikan jenazah bisa, mengkafani jenazah bisa, menyolatkan jenazah bisa. Akhirnya dia diangkat di desanya jadi bapak kaum yang mengurus jenazah, mengurus pengantin dan lain sebagainya. Itulah yang namanya rizki, itu Allah yang mengatur. Nahnu narzukuk, ingsun Allah sing bakal paring rezeki marang sira kabeh, kepada kamu semuanya. Ini masalah ilmu. Yang kedua, saya pesan kepada anak-anak santri, ilmu itu bisanya bermanfaat karena ada jalan riyadhah. Riyadhah itu rialat prihatin. Mau memprihatini ilmunya dengan puasa. Yang kedua, ilmu jadi barokah karena ada hikmah.
khidmah kepada gurunya, khidmah kepada para santri-santrinya. Jadi misalkan adik-adik siswa-siswi yang kelas 6 ini barusan diwisuda, tolong jangan segera pulang, ikut khidmah, membantu kesibukannya masyayikh, membantu kesibukannya guru. Ilmu bisa barokah dan ilmu bisa manfaat, itu kedua-duanya ada riyadhahnya, juga ada khidmahnya. Banyak anak-anak pulang dari pondok pesantren ngalim-ngalim, pandai-pandai, tapi di rumah tidak punya apa-apa, nggak punya power, nggak punya santri, malah tidak dipakai oleh masyarakat. Karena apa? Waktu dia di pesantren tidak mau prihatin, tidak mau khidmah kepada guru. Ini pesan saya kepada anak-anak siswa-siswi yang barusan diwisuda, tolong ada riyadhahnya, ada prihatinnya, juga ada khidmahnya. Disuruh ngajar oleh Romo Kiai Haji Asyrafi, ya ngajar. Jangan pulang dulu tuh ngajar adik-adik kelasmu yang kelas 1, kelas 2 diajarin sebisamu. Bisanya ngajarin Fatihah ya diajarin Fatihah, bisanya mengajarin Quran ya ajarin Quran. Itu namanya khidmah kepada guru. Terus nanti setelah khidmah kepada guru, khidmah kepada pondok, disertai dengan puasa dan lain sebagainya, prihatin, pulang di rumah pasti dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan cerita ini zaman dulu orang tua tidak punya anak, suami istri hidup bersama tapi tidak mempunyai keturunan. Kira-kira bapak ibu kalau nggak punya keturunan seneng apa susah bu? Seneng apa susah bu? Gimana bapak? Kalau nggak punya keturunan seneng apa susah? Ya susah. Ini kedua orang itu suami istri hidup sudah puluhan tahun nggak punya anak. Akhirnya bapaknya ini bilang sama ibunya, istrinya, Bu, kita hidup berumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun, tidak punya keturunan. Bagaimana kalau harta kita disedekahkan, dia jariahkan kepada bangunan-bangunan ibadah, musola, masjid, madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Akhirnya ibunya mengiyakan, yaudah pak, nggak apa-apalah, kita nggak punya anak, nanti kalau kita meninggal dunia siapa yang ngurus harta kita? Dah, dijariahkan. Akhirnya dijariahkan, cuman disisakan sedikit sawah yang untuk makan sehari-hari, ditanami padi. Lainnya semua disedekahkan, dijariahkan. Setelah dijariahkan hartanya semua, tinggal sawah sedikit yang cukup untuk kehidupan sampai akhir. Istrinya hamil, istrinya mengandung. Waktu dia kaya belum mengandung, setelah dia miskin mengandung. Akhirnya ibunya bilang sama bapak, Pak gimana ini saya mengandung, berarti kita mau punya anak. Yo alhamdulillah bu, kita punya keturunan, tapi kita kan sekarang miskin. Begini bu, nanti
Kalau saya tidak panjang umur, kita punya anak tapi tidak panjang umur bapaknya, tolong anaknya nanti kalau tanya hartanya bapak di mana, jawab saja ya, hartanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, ya akhirnya betul, anaknya lahir kira-kira umur 5 tahun, bapaknya meninggal dunia. Setelah bapaknya meninggal dunia, jadi anak itu anak yatim, ngaji diserahkan kepada guru ngaji, Iqra, kalau zaman sekarang ya Iqra. Akhirnya dia ngaji. Lah teman-temannya itu diantar oleh bapaknya, ngaji diantar oleh bapaknya, ada yang antar ibunya, bilang sama anak yang yatim itu, bapak kamu itu dulu kaya, sekarang kamu miskin. Akhirnya pulang dari ngaji bilang sama ibunya, Bu, apa benar bapak itu dulu kaya? Ya benar. Kata siapa? Itu loh ya, bapak-bapaknya yang nganter ngaji, ibu-ibunya yang nganter ngaji bilang sama saya, begitu bapaknya katanya kaya. Sekarang di mana harta bapak saya? Anak itu akhirnya dijawab oleh ibunya, Nak, bapakmu itu memang dulu kaya, tapi hartanya habis dijariahkan untuk pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren. Nah terus saya gimana Bu, kok hidup sekarang miskin? Ya udahlah, hartamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Orang nanam padi, dicontohkan kepada orang nanam padi, 1 biji padi akan tumbuh jadi 7 dan akan bercabang-cabang jadi 100. Kullu subbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Percaya saja Nak, Allah yang akan mengganti rizki kita yang telah dijariahkan oleh bapakmu. Lah Allah di mana Bu? Nah ini dia nanya, Allah di mana Bu? Ya sudah, sekarang kamu ngaji aja dulu, nanti akan tahu. Akhirnya anaknya mengaji, selesai Iqra langsung mengaji Quran, langsung ngaji kitab-kitab. Akhirnya setelah dewasa dia bilang, Bu, saya disuruh guru saya mencari guru sejati. Akhirnya ibunya meridhoi dan mendoakan, ya udah kamu sudah selesai ngaji di sana, sekarang silahkan kalau mencari guru sejati. Guru sejati dalam kitab dinamakan yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir, Nabi yang masih hidup kan Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Yusa, 4 yang masih hidup. Saya mau berangkat mencari guru sejati Bu, ya saya doakan sana berangkat hati-hati, karena dapat ridhonya ibu, anak langsung berangkat.
Di perjalanan si anak ini menemui seseorang yang sedang merenovasi musola. Pak, Bapak merenovasi musola? Iya, saya merenovasi musola beberapa tahun, nggak selesai-selesai. Mungkin nggak ada bantuan dari pemerintah ataupun dia nggak mau buat proposal mungkin. Kamu mau kemana, nak? Saya mau mencari guru sejati. Oh gitu toh, nak. Saya doakan, tolong nanti kalau ketemu guru sejati, salam saya haturkan. Namaku Abdullah. Oh ya, tolong salamku sampaikan dan tanyakan kepada guru sejati, nanti kalau ketemu tanyakan, kenapa saya bangun musola bertahun-tahun tidak jadi-jadi. Oh ya, akhirnya pemuda itu jalan lagi, ketemu ibu-ibu janda sudah tua umurnya, kurang lebih 100 tahun lah, bahkan lebih. Hidup sendirian, rumahnya kecil. Akhirnya, nak, kamu mau kemana, nak? Saya mau mencari guru sejati. Oh ya, saya titip salam, nama saya Aminah. Nama saya Aminah. Sudah ketemu guru sejati, tolong salam saya sampaikan dan tanyakan. Tolong tanyakan kepada guru sejati, kenapa saya ini umurnya sudah 100 tahun lebih kok nggak mati-mati. Padahal saya kepingin sudah mati, hidup sendirian sebatang kara di sini. Tolong tanyakan, ya. Berangkat lagi, diteruskan. Masuk ke hutan belantara. Masuk ke hutan belantara, di situ ada sepertinya itu rumput yang sangat hijau dan sangat luas. Rumput yang sangat hijau dan sangat luas. Di situ ada kuda. Kudanya 3. Satu warna putih, satu warna hitam, satu warna coklat. Akhirnya kuda itu bisa bicara seperti manusia. Wahai manusia, kamu mau kemana? Saya mau mencari guru sejati. Oh gitu, kalau mau mencari guru sejati, nanti kalau sudah ketemu, tolong salam saya bertiga, salam kami bertiga, kuda putih, kuda hitam, dan kuda coklat, tolong sampaikan kepada guru sejati. Dan tolong tanyakan, kenapa saya hidup di hutan, di padang rumput yang sangat hijau, kenapa kami bertiga kok kurus semuanya, padahal hidup di tengah hutan, di padang rumput yang sangat hijau, kenapa kami bertiga kok kurus? Tolong tanyakan kepada guru sejati nanti kalau sudah ketemu. Dah, akhirnya berjalan terus sampai pinggir laut. Setelah sampai pinggir laut, ketemu seseorang berjubah putih, bersorban. Terus uluk salam pemuda itu, assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pemuda yang mau mencari guru sejati? Betul syekh. Ya, saya ini. Saya Nabi Khidir. Ada apa kamu? Bapak saya meninggal waktu saya kecil dan saya jadi anak yatim. Katanya bapak saya itu kaya raya, hartanya banyak, tanahnya banyak.
banyak, beberapa ratus tumbuk, tapi kok saya sampai sekarang hidupnya kok miskin. Katanya ibu saya bilang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu Allah? Kamu gak usah tanya Allah. Sekarang kamu waktu di jalan ketemu 3 orang ya, ya, langsung ditebak. Kamu ketemu orang yang pertama itu waktu itu bangun musola nggak selesai. Betul, akan saya sampaikan salamnya, namanya itu Mbah Abdullah. Dia titip salam kepada guru sejati. Akhirnya saya jawab, alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia suruh tanya kepada guru sejati, kenapa dia membangun musola kok tidak jadi-jadi. Akhirnya dijawab oleh guru sejati, Pak Abdullah itu punya anak perempuan. Pak Abdullah itu punya anak perawan. Dilamar orang, dilamar perjaka, ditolak terus. Ada katanya yang kurang bagus, kurang ganteng, ada katanya yang kurang kaya, ada katanya yang kurang level. Akhirnya pemuda-pemuda sekitar sudah nggak berani lagi ngelamar. Maka saya pesan dari ibu-ibu ya, itu putri-putrinya kalau dilamar, kalau memang sudah cocok, ya udah diterima aja, oke? Jangan pilih-pilih lah. Yang penting anaknya soleh gitu aja. Sholat, iya. Puasa, iya. Akhlaknya bagus, udah. Nanti masalah hidup selanjutnya kaya atau miskin itu urusan Allah Subhanahu. Kalau milih-milih nanti lama-lama jadi tua, nggak laku-laku. Ini guru sejati bilang, Abdullah itu punya anak perawan, dilamar orang selalu ditolak. Maka sampai sekarang terkatung-katung sudah nggak ada yang berani ngelamar. Jadi kalau mau jadi musola segera jadi. Tolong kalau ada yang mau, ada yang ngelamar, ada yang minang, diterima dan dinikahkan. Itu pesan saya. Guru sejati bilang gitu. Yang kedua, kamu ketemu sama janda tua ya? Iya guru, saya ketemu janda tua hidup sendirian di tengah hutan, namanya Ibu Aminah. Dia titip salam, suruh menghaturkan kepada guru. Ya, saya jawab, ngalaika wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, guru, tanya, kenapa saya ini hidup sendirian, hidup sebatang kara, kok tidak mati-mati? Aduh, udah tua sekali. Saya minta segera Allah mengutus malaikat Israel. Saya mati, dicabut rohnya dengan husnul khotimah. Ada orang yang sudah tua minta mati, ada. Tapi kalau kita semua masih kepinginnya panjang umur ya Pak ya. Panjang umur ya. Yang namanya mati kan tidak ada yang tahu, betul? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Ngotot tadi? Ya gitu kan? Bisa nyanyi kok. Kiai Jawa, masa gak bisa nyanyi? Ini dijawab oleh guru sejati Ibu Aminah yang umurnya sudah tua sekali. Kok gak mati-mati? Karena Ibu Aminah, Mbah Aminah itu di dalam petinya yang diduduki setiap hari, dalam petinya ada emas
banyak sekali, bahkan berkilo-kilo emas yang diduduki oleh Mbah Aminah. Kalau Mbah Aminah kepingin segera dicabut rohnya oleh malaikat Israel, maka emas itu harus diberikan kepada seseorang. Nanti bilang sama ya Mbah Aminah ya guru. Terus kamu yang ketiga bertemu dengan kuda yang bisa berbahasa layaknya manusia bicara. Kuda putih, kuda hitam, kuda coklat. Ya guru, ketiga kuda titip salam untuk diaturkan kepada guru. Ya, saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya apa? Dia tanya kepada saya, suruh mengaturkan pertanyaan kepada guru sejati. Kenapa kami bertiga hidup di hutan yang rumputnya sangat hijau dan subur? Kenapa kami bertiga kok kurus semua, nggak gemuk? Sampaikan nanti ya, sampaikan kepada ketiga kuda, kamu kalau mau gemuk, hidupmu nyaman, hidupmu tenang, ikutlah manusia. Kan aneh, hidup di padang rumput yang sangat hijau kok hidupnya kok dia kurus. Ikutlah manusia. Dah sana, pulang. Nanti akan ketemu jawabanmu bahwa orang tuamu setelah menginfakkan hartanya, jariahkan hartanya, habis tinggal yang dimakan, nanti akan ketemu jawabanmu. Akhirnya pulang. Sudah ketemu guru sejati, pulang bertemu kuda. Gimana jawabannya? Jawabannya guru sejati bilang, kalau kamu mau jadi hewan yang gemuk, maka ikutlah manusia. Saya hidup di hutan belantara, mulai dulu saya lahir. Oleh induk saya tidak pernah bertemu dengan manusia kecuali engkau. Maka saya akan ikut engkau. Langsung ketiga kuda putih, hitam, coklat ikut pemuda itu. Dulu kendaraan kan kuda, sekarang kan Pajero, Fortuner, Ribbon, Alphard, dan lain sebagainya. Dulu kuda, jadi langsung mendapat kendaraan 3. Akhirnya kudanya itu menawarkan, hei pemuda, ini kami bertiga sudah jadi milikmu, saya ikut kamu, tolong kamu naik di punggungku. Akhirnya pemuda naik di punggung kuda yang warnanya putih. Yang dua, saya juga nawarin kamu naik di punggungku, kenapa kok pilih yang putih? Ya telat kamu, duluan saya. Akhirnya jalan yang putih, ada pemuda itu, yang dua cuman jalan biasa. Jalan, mampir di tempat Ibu Aminah. Bu, saya sudah ketemu guru sejati, salam panjenengan sudah saya sampaikan dan dijawab. Dan saya menanyakan, kenapa Bu Aminah umurnya sudah tua kok nggak mati-mati? Jawabannya guru sejati adalah peti yang sering diduduki isinya emas. Tolong itu diberikan kepada seseorang kalau Mbah Aminah ingin segera mati dan mati dengan membawa derajat husnul khatimah. Nah, saya hidup di sini tidak ada manusia yang mampir ke rumahku.
Saya hidup sendiri sebatang kara, adanya cuman kamu. Maka ini emas dalam peti, tolong bawa saja. Tak kasihkan kamu semuanya. Semuanya dikasihkan. Akhirnya emas itu ditaruh dalam tas. Kalau dulu kan tas dari bambu dulu itu. Emasnya ditaruh dalam tas, jadi dua tas. Akhirnya ditaruh di punggungnya kuda yang hitam. Akhirnya, Mbah pamit, monggo semoga selamat sampai tujuan. Mampir lagi, yang terakhir mampir di rumahnya Mbah Abdullah yang sedang bangun musola. Akhirnya, Mbah Abdullah, saya sudah ketemu guru sejati, salam panjenengan sudah saya sampaikan dan dijawab, dan pertanyaan Mbah Abdullah sudah saya sampaikan dan jawabannya begini. Mbah Abdullah, kalau kepingin membangun musola segera jadi, maka anak perempuannya kalau ada orang yang ngelamar segera diterima dan dinikahkan, karena umurnya sudah hampir 30 tahun. Oh gitu, ya. Terima kasih jawabannya guru sejati. Semenjak anak saya dan saya menolak lamarannya pemuda, sampai sekarang sudah tidak ada lagi pemuda yang ngelamar anak saya, yang meminang anak saya. Adanya cuman kamu. Maka kamu saya jadikan menantu saya, tak nikahkan dengan anak perempuan saya. Alhamdulillah dapat mobil 3, kendaraan kuda itu 3, dapat emas 2 tas, dapat istri. Tapi maharnya apa, Mbah? Maharnya apa, Mbah Abdullah? Lah kamu punyanya apa? Saya punyanya emas 2 tas. Ya udah, itu emas yang 1 tas untuk mahar istrimu. Akhirnya dinikahkan, angkah tuka wazawaj tuka, seterusnya jadi suami istri. Emas 1 tas diberikan kepada Mbah Abdullah. Akhirnya dijual emasnya untuk bangun musola. Selesailah pembangunan musola. Emasnya tinggal 1. Dikasih tali rafia semua. Kalau zaman sekarang dikasih tali rafia, dikalungkan di lehernya kuda yang hitam. Setelah jadi suami istri dinikahkan, pamit. Mbah Abdullah, saya mau pulang karena saya masih punya ibu. Saya masih punya ibu yang wajib saya berbakti kepada ibu saya. Kasihan ibu saya nunggu saya sudah sekian hari, bahkan sekian bulan. Saya nggak pulang-pulang. Saya kepingin banget segera ketemu ibu saya. Ya wis monggo, karena ini sudah jadi istrimu, maka bawalah istrimu kemana kamu mau. Ridhonya Mbah Abdullah, istrinya dibawa naik di punggung kuda yang coklat dulu. Akhirnya yang putih dinaiki pemuda itu, yang coklat dinaiki pengantin perempuan, yang hitam ada emasnya 1 tas di kalungan di lehernya. Berjalan sampai di rumahnya ibunya. Assalamualaikum Bu, saya sudah ketemu guru sejati, dan apa yang dijariahkan bapak saya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Nah, ini siapa? Ini istri saya, anaknya Pak Abdullah. Sudah saya nikah, maharnya emas 1 tas. Akhirnya ibunya seneng banget,
menantunya solihah, jadi satu kepada ibunya, jadi satu kepada mertuanya, berbakti kepada mertua, yang laki-laki berbakti kepada ibunya, akhirnya jadilah anak yang soleh dan solihah, emas yang satu tas buat modal usaha, akhirnya pemuda itu jadi anak yang kaya raya. Maka jikalau orang tua kepingin anaknya jadi anak yang sukses, harus dermawan. Dermawan kepada fakir miskin, dermawan kepada duafa, janda-janda miskin, dermawan kepada yatim piatu, dermawan kepada guru-gurunya anak-anaknya. Insya Allah Allah akan mengganti yang melimpah. Allahumma amin. Lah, sudah punya istri, sudah punya harta, kudanya protes. Kok saya sekarang nggak pernah disapa ya? Kok pemuda itu malah gemati banget ngelus-lus istrinya, ya memang itu kewajibannya kok. Akhirnya pemuda, udah nggak usah banyak bicara, diem. Akhirnya kuda cuman ketawa. Mulai saat itu kuda tidak bisa bicara, bisanya cuman senyum. Mungkin kuda di Petamang Kumpeh Muara Jambi ya sama, nggak ada kuda yang bisa bicara. Itu intinya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbah, siapa yang menginfakkan hartanya, menjariahkan hartanya, akan diganti oleh Allah tikel berlimpah-limpah. Termasuk bapak ibu memberikan support, membiayai anak, kepingin jadi anak yang solih dan solihah, ini akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dah, ini sudah jam 12 kurang seperempat. Tadi Bapak Kiai Haji Asrofi bilang pokoknya zuhur selesai. Maka dari saya banyak kekurangan, kekhilafan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para hadirin dan hadirat selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, rezeki yang melimpah, yang barokah untuk bekal ibadah, syukur memberikan amal jariah dan sedekah, syukur bisa untuk ziarah Mekah Madinah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta ikhlasnya hadiah Fatihah sekali lagi kepada guru-gurunya Bapak Kiai Haji Asrofi, termasuk guru-gurunya saya, gurunya Bapak Kiai Haji Asrofi, termasuk gurunya siswa-siswi, santri-santri yang ada di Pondok Petanang ini. Kita hadiah Fatihah supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati jamil anbiya wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wa jamil musannifil kutub wa jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati Syekh Abdullah bin Alfi Al-Haddad wa ila hadrati Syekh Abdullah Asy'ari wa ila hadrati Syekh Bahuddin Naqsabandi wa ila hadrati Syekhina wa murabbiun nasibaki Haji Raden Hamid bin Bahir dan Zainuddin wa ila hadrati Bahir dan Zainuddin bin Syafi'i wa ila hadrati Romo Kiai Raden Hakim bin Bahamid wa ila hadrati Romo Kiai Haji Raden Mahfud bin Bahamid wa ila hadrati ibunya Hajah Roro Sofiyah binti Basafi wa ila hadrati Baki Asrar wa ila hadrati Baki Muhammad Jalaluddin Asrar wa ila hadrati Baki Rabbandi bin Baki Asrar wa usulihim wa furumihim
ghafarallahu lahum wa nawwara quburahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina dhahrina maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa waladan shaliha wa rizqan wasi'a wa rizqan katsiran mubarakan fi. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika man siyadik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'had mubarakan mamlu'an bil ulumin nafi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, semoga pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Petanang ini diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan panjang umur, Pak Kiai beserta Ibu Nyai beserta anak-anaknya jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, murid-muridnya jadi murid-murid yang solih dan solihah, hidupnya kelak akan jadi hidup yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang banyak melimpah barokah untuk bekal ibadah, untuk bekal ziarah Mekah dan Madinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekurangannya, kekhilafannya dari awal hingga akhir. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.